Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Hai Sobat Milenial semua, gimana kabarnya nih? Salam sehat. Welcome to NSA Podcast edisi spesial Jawa Pos SMA Award 2021 bersama aku, Kenneth. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Kenneth Miloslavik dan sekarang aku berada di bangku kelas 10 di SMA Nation Star Academy, Surabaya. Dan pada podcast edisi spesial kali ini, aku nggak sendirian karena di sampingku sudah ada teman bincangku yaitu Jessica. Hai Sobat Milenial, nama aku Theodora Jessica dan saat ini aku berada di bangku kelas 12 di SMA Nation Star Academy, Surabaya. Theodora Jessica, apa kabar nih? Kabar baik ya Nat, kalau kamu gimana Ken? Juga tentu baik dong Jess. Akhirnya ya setelah hampir 2 tahun ini kita kayak udah di penjara di rumah, akhirnya kita bisa keluar ya kan? Iya, bisa akhirnya bener. bertatap muka berbincang di edisi podcast yang spesial ini. Bener banget nih Ken, aku tuh seneng banget tahu diundang dan hadir di podcast edisi spesial ini. Anyway Ken, ini kita bakal ngomongin apa aja sih kok bisa spesial? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Edisi ini yaitu bener-bener familiar banget Jess, karena kita bakal bahas tentang pendidikan di era new normal. Nah, Oke. Jessica sendiri tahu nggak sih era new normal itu apa? Tentunya tahu sih Ken, jadi new normal kan situasi yang mengharuskan kita untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru Ken. Kan kamu tahu sendiri Ken, selama pandemi ini kan kita serba repot, harus menjaga jarak, harus gak bisa sosialisasi sama teman kita secara langsung, harus semprot-semprot hand sanitizer dan juga belum mengatasi rasa keparnoannya kita terhadap semuanya. Apalagi kan istilah ini kan sudah familiar ya Ken. Apalagi setelah 2 bulan pembatasan sosial berskala ketat tahun 2020 lalu, pemerintah mulai melakukan kebijakan ini Ken. Jadi menurut aku sih Ken, new normal ini mendukung keproduktifan masyarakat dalam segala bidang. Meskipun saat pandemi, namun dengan protokol kesehatan yang terjaga Ken. Tetap terjaga ya. Iya, Oh ya, kalau benar. boleh tahu Jessica sendiri sudah vaksin apa belum sih? Sudah lah, pastinya sudah 2 dosis Ken. Wih, sama dong aku juga. Iya. Oh ya Jess, kan sekolah kita saat ini kan masih belum sepenuhnya bertatap muka nih ya. Benar. Coba deh kita flashback ya ke pengalaman kita selama hampir 2 tahun ini belajar di rumah secara online nih. Karena berdasarkan survei yang aku baca ya, yang dilakukan oleh UNICEF, menyatakan bahwa 88% siswa di Indonesia tidak nyaman loh belajar di rumah. Nah, mungkin Jessica bisa nih sharing deh pengalaman Jessica selama hampir 2 tahun ini belajar di rumah. Kalau pengalaman aku sendiri sih, aku kan juga campur aduk ya Ken. Awalnya aku sempet shock dan kaget dan aku kan juga mengalami banyak masa transisi gitu loh Ken. Bener-bener. Ya jadi awalnya itu aku kaget dan aku belum kayak merasa belum siap menghadapi pembelajaran Belum online. beradaptasi gitu ya. Iya. Nah apalagi kan kayak aku nggak ngerti awalnya cara pakai Zoom hingga sampai Zoom itu jadi alat yang aplikasi yang harus ada gitu loh setiap harinya Ken. Ya jadi lewat pembelajaran online ini aku lebih dapat beradaptasi dan mencoba teknologi yang berkembang saat ini Ken. Lewat internet juga aku menemukan banyak sumber belajar kayak aplikasi pembelajaran kayak Zenius, Ruang Guru, dan bahkan Brandly yang udah jadi sahabatku selama 2 tahun terakhir Wih, ini. berarti sahabatmu itu sahabatku Iya. juga loh. Aduh samaan nih. Apalagi kamu tahu nggak Ken, kalau pemerintah pun juga sudah menyediakan platform belajar Ken, yaitu portal rumah belajar yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas seperti laboratorium maya, bank soal, serta kelas maya dan banyak lagi. Jadi dalam suatu website Ken. Jadi kita bisa merasakan tetap meskipun di era online gini ya. Benar, apalagi kita nggak perlu bangun pagi kayak Ken. Kayak bangunnya itu 5 menit sebelum pelajaran mulai dan nggak usah mandi deh. Tapi sih kan ya sedihnya nggak bisa ketemu teman, kurang fokus dan pastinya kan banyak distraksinya dari notifikasi sosial media kita dan juga kita juga kurang produktif soalnya kita kan jarang memanfaatkan potensi dalam diri kita sendiri gitu loh Kayak Ken. kita kadang kurang percaya diri gitu Iya, ya. lebih kayak maunya serba instan internet gitu aja. Jadi selama pembelajaran online ini kan juga sering nih aku denger ada masalah yang namanya akses internet. Bener. Tapi nih untungnya ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nih Jess sudah berusaha semaksimal mungkin nih untuk bantu kita sebagai siswa Iya. maupun guru dengan memberikan bantuan kuota internet pendidikan gratis sampai dengan 10 GB. Nah, kalau Jessica sendiri nih ngerasain nggak?
Tentu saja aku dapetin kuota itu dari tahun lalu hingga sampai saat ini ya sekitar 10 giga itu kan. Jadi sama-sama. iya, jadi itu bermanfaat banget buat aku yang sering kehabisan kuota kan. Bener. Tapi untungnya ya Jess ya, Iya, kondisi negara kita ini kan bener. sudah masakan kuliah. Iya. Terutama nih di kota pahlawan kita, kota Surabaya, yang sudah siap menjalankan pembelajaran di era new normal. Bener. Apalagi nih kemarin di Januari 2021, Kemdikbud RI telah mengizinkan pembelajaran tatap muka secara hybrid learning. Nah, Jessica tahu nggak sih hybrid learning itu apa? Tentu saja, aku tahu banget sih kan, hybrid learning itu kan pembelajaran yang 50% siswanya itu belajar secara online dan 50% siswa sisanya itu belajar secara tatap muka kan. Oh, nah kalau kamu sendiri siap nggak untuk hybrid learning ini? Juga disetujui nggak sama orang tua? Siap nggak siap harus siap sih Ken, kan kita sebagai sobat milenial harus mudah beradaptasi dengan berbagai macam transisi gitu ya Ken, apalagi aku sudah kelas 12 yang artinya sudah berada di tahun terakhirku di SMA ya. Walaupun 2 tahun terakhir ini aku cuma bisa merangkai kisah kasih SMA aku di rumah aja, setidaknya ada kesempatan lah untuk merangkai segala masa-masa SMA aku yang harusnya terjadi sebelum pandemi ini Ken. Ya siapa juga nggak sih yang nggak pengen ketemu temen semuanya. Bener. Sama aku kan juga masih kelas 10 nih ya, belum ketemu, akhirnya ya pingin banget nih masuk ya kan. Bener, ya untuk hal PTM sebenarnya sih sudah ada wacana ini ya Ken dari tahun 2020 lalu. Yang awalnya aku kira cuma PHP dan ternyata akhirnya terrealisasikan seperti Akhirnya sekarang ya. ini. Iya, tapi ya aku juga khawatir dengan nilaiku karena kan selama ini kan Brandly selalu menemaniku dan membantuku dalam tugas-tugasku, dan tapi semenjak PTM kan kita harus sudah mulai melepas sahabatnya kita ini. Iya. Tapi kan nggak apa-apa kan, demi kebaikan kita sendiri Iya ya kan. benar. Ya untuk persetujuan sih saat sebelum divaksin sih orang tuaku belum setuju ya. Tapi setelah aku sudah vaksin dosis 2 kali, itu mereka support dan asalkan dengan catatan protokol kesehatan nomor 1 Ken. Iya Ken. Oke nih, nah kalau aku boleh bilang nih ya, kan di era new normal ini Kemdikbud RI telah membuat program pada rapat kerja bersama Komisi 10 yang dapat mendukung pendidikan di era new normal nih, terutama Iya, di Indonesia. benar. Salah satunya yaitu adalah sekolah penggerak. Nah, Jessica tahu nggak nih? Tentunya tahu dong Ken. Aduh, kok nggak ada yang nggak tahu nih ya? Iya dong, aku ini kan anak milenial banget yang harus up to date dengan segala berita penting, apalagi nih hal penting yang mempengaruhi kualitasku sebagai generasi penerus bangsa Ken. Yes, bener. Iya, jadi kan kita kan sebagai sobat milenial kan mendapatkan sumber belajar dari manapun ya Ken, dari YouTube, sosial media lainnya, TikTok. Nah, jadinya Nggak terbatas gitu iya ya. benar. Guru-guru kan harus memiliki kreatifan agar bisa menyesuaikan cara belajar siswa milenial seperti kita Ken. Nah, jadi kita memerlukan guru yang dapat beradaptasi dan meningkatkan diri, terutama di bidang digital literasi. Tak hanya itu, Ken, program ini juga menghilangkan hierarki kekuasaan antara kepala sekolah dan guru. Jadi dapat menciptakan ekosistem sekolah yang baik gitu loh, Ken. Iya, program ini tentunya menuntun untuk kolaborasi antara sesama guru maupun antara siswa dan gurunya, Ken. Apalagi kan hybrid learning merupakan hal yang baru, Ken. Jadi itu kan campuran antara pembelajaran online dan offline. Dan tentunya guru-guru harus bisa mengatasi ini semua, Ken. Ya, untungnya program ini sudah mulai berkembang dan meluas. Jadi simpelnya itu program ini tuh banyak tanya, banyak coba, ya tentunya banyak karya, Ken. Sangat bermanfaat banget ya, efektif Iya, juga ya. benar. Oke Jess, kalau boleh tahu nih, kalau kita melihat pendidikan Indonesia, harapan kamu gimana sih ke depannya? Tentunya aku berharap yang terbaik ya Ken. Semoga negara kita sepenuhnya pulih dan kita dapat melakukan pembelajaran PTM nggak pakai terbatas lagi. Dan juga semoga guru kita lebih asik dan lebih mengikuti teknologi yang pastinya memiliki cara mengajar yang kreatif gitu loh Ken. Dan juga aku berharap kepada pemerintah untuk meratakan dan merealisasikan secara efisien program-programnya gitu loh Ken. Jadi semuanya bisa merasakan Iya, juga ya. lagi kan seluruh siswa di Indonesia itu kan memiliki hak yang sama gitu loh kan, walaupun ada beberapa wilayah yang masih memiliki terbatasan teknologi gitu loh kan. Iya, jadi ya aku berharap kita punya guru yang berkarakter agar bisa menginfluence kita menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, Ken. Bener-bener, karena teknologi kan juga bukan segalanya ya Iya, kan. bener. Oke, tak terasa nih Jess, kita sudah berdiskusi banyak hal dari pengalaman belajar sama online, program pemerintah bagi kita, juga hingga harapan kita untuk kedepannya. Terima kasih Jessica sudah Iya, mau thank you, berdiskusi topik ini Ken. bersamaku. Iya. Semoga podcast ini bermanfaat dan berkesan bagi kalian semua ya. Akhir kata, tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras. Ing arso sung tulodo, ing madyo mangan karso, tutwuri handuyani.
This is the end of my podcast. Thank you for your time. Stay safe and salam sehat. Be the brightest generation for the nation. Bye-bye. Bye-bye.